Swastiastu, semoga dalam keadaan sehat semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai bab 11, yaitu analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Niputu Evi Astari, NPM 015. Kemudian, Ida Ayu Madara Dina Anggun Prasasti, 038. Kemudian Gusti Ayu Triska Kuspayanti, NPM 090. Kemudian Anak Agung Istri Diah Pitaloka, NPM 172. Dan yang terakhir ada Ayu Dewi Tirnasari, NPM 178. Titik impas dalam unit. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Titik di mana laba sama dengan 0. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita fokus pada laba operasi. Penggunaan laba operasional dalam analisis CFP. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan dalam kategori tetap dan variabel. Dalam laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Laba operasi. Pendapatan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap, atau harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya tetap. Jalan pintas untuk menghitung unit impas. Kita dapat menghitung impas lebih cepat dengan berfokus pada margin kontribusi. Margin kontribusi atau contribution margin adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Pada impas, margin kontribusi sama dengan beban tetap. Jika kita mengganti margin kontribusi per unit untuk harga dikurangi biaya variabel per unit pada persamaan laba operasi dan memperoleh jumlah unit, maka kita akan mendapatkan persamaan dasar impas sebagai berikut. Jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Analisis CFP menyediakan suatu cara untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target laba operasi dapat dinyatakan sebagai sebuah jumlah dolar, misalnya $20.000, untuk suatu persentase dari pendapatan penjualan, contoh 15% dari pendapatan. Target laba dalam jumlah dolar. Anggaplah Witter Company ingin memperoleh laba operasi sebesar $60.000. Berapakah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk mencapai hasil ini? Laba rugi yang digunakan untuk mencari tahu $60.000 sama dengan $400 dikali unit dikurangi $325 dikali unit dikurangi $45.000. $105.000 sama dengan $75 dikali unit. Unitnya sama dengan 1.400. Kita harus menjual 1.400 mesin pemotong rumput untuk menghasilkan laba operasi sebesar $60.000. Laporan laba rugi membuktikan hasil berikut. Penjualan 1.400 unit dikali $400 sebesar $560.000 dikurangi beban variabel sebesar $455.000, margin kontribusi sebesar $105.000 dikurangi beban tetap $45.000, laba operasinya $60.000. Target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Anggaplah Witter Company ingin mengetahui jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan. Dengan menggunakan laporan laba rugi atau yang lebih sederhana, pada kasus ini diperoleh 0,15 dikali $400 dikali unit sama dengan $400 dikali unit dikurangi $325 dikali unit dikurangi $45.000. $60 dikali unit sama dengan $400 dikali unit dikurangi $325 dikali unit dikurangi $45.000. $60 dikali unit sama dengan $75 dikali unit dikurangi $45.000. $15 dikali unit sama dengan $45.000. Unitnya sama dengan 3.000. Untuk 3.000 mesin pemotong rumput, total pendapatan $1,2 juta atau $400 dikali 3.000. Volume impas adalah 600 mesin pemotong rumput. Jika 3.000 mesin pemotong rumput terjual, maka 2.400 atau 3.000 dikurangi 600 mesin pemotong rumput di atas titik impas yang telah terjual. Jadi, laba sebelum pajak adalah $180.000
atau $75 dikali 2.400, yaitu 15% dari penjualan, atau $180.000 dibagi $1.200.000. Target laba setelah pajak. Secara umum, pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari laba operasi atau laba sebelum pajak. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak penghasilan. Laba operasi dikurangi tarif pajak dikali laba operasi. Laba operasi dikali 1 dikurangi pajak tarif, atau laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan pembelajaran kedua, yaitu menghitung jumlah pendapatan yang diperlukan untuk mencapai impas atau menghasilkan target laba. Jadi yang pertama itu ada titik impas dalam dolar penjualan. Untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual. Jika biaya tetap sama dengan margin kontribusi, maka laba operasi sama dengan 0, dan perusahaan berada dalam keadaan impas. Jika biaya tetap yang lebih kecil dari margin kontribusi, perusahaan menghasilkan laba, dan sebaliknya, bila biaya tetap lebih besar dari margin kontribusi, maka perusahaan mengalami kerugian. Sebagai contoh, mencari titik impas, berikut disajikan laporan laba rugi berdasarkan perhitungan biaya variabel liter untuk 1000 mesin pemotong rumput. Yang pertama itu penjualan dengan $400.000 dengan presentase penjualan itu 100%, kemudian dikurangi biaya variabel $325.000 dengan presentase penjualan 81,25%. Kemudian margin kontribusi yang didapatkan yaitu $75.000 dengan persentase penjualan 18,75%. Di sini dikurangi dengan biaya tetap sebesar $45.000. Jadi laba operasi yang didapatkan yaitu sebesar $30.000. Berdasarkan informasi di atas, jumlah pendapatan yang harus dihasilkan Witter untuk mencapai impas adalah laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, sama dengan penjualan dikurangi rasio biaya variabel dikali penjualan dikurangi biaya tetap, sama dengan penjualan dikali 1 dikurang rasio biaya variabel dikurangi biaya tetap, sama dengan penjualan dikali 1 dikurang 0,8125 dikurang $45.000. Penjualan dikali 0,1875 sama dengan $45.000. Penjualan sama dengan $240.000. Jadi Witter harus menghasilkan pendapatan sejumlah $240.000 untuk mencapai impas. Pertimbangkan pertanyaan berikut. Berapakah pendapatan yang harus dihasilkan Witter untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar $60.000 pada biaya tetap $45.000 dan bagilah dengan rasio kontribusi. Jadi jawabannya penjualan sama dengan $45.000 dikali $60.000 dibagi 0,1875 sama dengan $105.000 dibagi 0,1875 mendapatkan hasil $560.000. Jadi Witter harus menghasilkan pendapatan sebesar $560.000 untuk mencapai target laba sebesar $60.000. Karena impas adalah $240.000, penjualan tambahan sebesar $320.000 atau $560.000 dikurangi $240.000 di atas adalah impas harus dihasilkan. Kemudian selanjutnya adalah membandingkan kedua pendekatan. Untuk pengaturan produk tunggal, pengubahan titik impas dalam unit menjadi impas pendapatan penjualan hanya merupakan masalah pengalihan harga jual per unit dengan unit yang terjual. Kita menggunakan rumus terpisah untuk pendekatan pendapatan penjualan karena rumus pendapatan penjualan memungkinkan kita untuk mencari pendapatan secara langsung jika hal tersebut yang dikehendaki. Kedua pendekatan penjualan pendapatan jauh lebih mudah untuk digunakan dalam pengaturan multi-produk. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menerapkan analisis biaya volume laba untuk multi-produk. Yang pertama itu analisis multi-produk. Analisis biaya volume laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVP lebih tinggi dalam situasi multi-produk, pengoperasiannya itu tidak berbeda jauh. Sebagai contoh, Witter Company memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput, yaitu mesin pemotong rumput manual dengan harga jual $400
dan mesin pemotong rumput otomatis dengan harga jual $800. Departemen pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong rumput otomatis dapat dijual selama tahun depan. Pengawas telah menyusun proyeksi laporan laba rugi berikut berdasarkan ramalan penjualan. Untuk penjualan mesin manual itu sebesar $480.000, untuk mesin otomatis yaitu sebesar $640.000. Jadi totalnya itu sebesar $1.120.000. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel. Untuk mesin manual itu sebesar $390.000. Kemudian untuk mesin otomatis yaitu $480.000 dengan total keseluruhan $870.000. Kemudian margin kontribusi untuk mesin manual yaitu mendapatkan hasil $90.000. Kemudian mesin otomatis $160.000 dengan total yaitu menjadi $250.000. Kemudian dikurangi juga dengan beban tetap langsung. Untuk mesin manual itu $30.000, kemudian mesin otomatis $40.000 sehingga total menjadi $70.000. Kemudian margin produk untuk mesin manual itu $60.000, kemudian mesin otomatis $120.000 sehingga total menjadi $180.000. Kemudian dikurangi kembali dengan beban tetap umum yaitu 26.250 sehingga laba operasi yang dihasilkan menjadi $153.750. Selanjutnya adalah titik impas dalam unit. Sebagai contoh untuk mengetahui titik impas dalam unit yaitu pemilik Witer agak khawatir dengan penambahan lini produk. Dengan itu ingin mengetahui banyaknya setiap model yang harus terjual untuk mencapai impas. Salah satu tanggapan untuk menjawab adalah menggunakan persamaan di mana biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Untuk dua produk terdapat dua margin kontribusi yaitu mesin potong manual sebesar $75 yaitu $400 dikurangi $325 dan mesin potong otomatis sebesar $200 di mana $800 dikurangi $600. Maka dari itu salah satu pemecahannya adalah menerapkan analisis secara terpisah setiap unit produk. Berikut impas untuk mesin pemotong rumput manual dan mesin pemotong rumput otomatis. Unit impas mesin manual yaitu biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit sama dengan $30.000 dibagi $75 menghasilkan 400 unit. Kemudian unit impas untuk mesin otomatis sama rumusnya biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit sama dengan $40.000 dibagi $200 yaitu mendapatkan unitnya 200. Jadi 400 mesin pemotong rumput manual dan 200 mesin pemotong rumput otomatis harus dijual untuk mencapai target margin produk impas. Namun margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung, sedangkan biaya tetap umum masih belum tertutupi. Penjualan kedua mesin pemotong rumput di dalam jumlah tersebut akan menimbulkan kerugian sebesar biaya tetap umum. Pengalokasian biaya tetap umum ke setiap lini produk sebelum ditutup impas dapat mengatasi kesulitan ini. Namun alokasi biaya tetap umum bersifat acak, jadi tidak ada volume impas yang tampak secara langsung. Kemungkinan pemecahan lainnya itu adalah mengkonversikan masalah multiproduk menjadi masalah produk tunggal. Jika hal ini dapat dilakukan, maka seluruh metodologi CVP produk tunggal dapat diterapkan secara langsung. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjualan yang diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Bauran penjualan adalah kombinasi relatif dari berbagai produk yang dijual perusahaan. Kemudian ada penentuan bauran penjualan. Bauran penjualan dapat diukur dalam unit yang terjual atau bagian dari pendapatan. Contohnya, jika Witer berencana menjual 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong rumput otomatis, maka bauran penjualan dalam unit adalah 1.200 berbanding 800. Bauran penjualan biasanya diturunkan sampai bilangan bulat terkecil. Jadi bauran relatif 1.200 berbanding 800 dapat diturunkan hingga 12 berbanding 8 dan selanjutnya menjadi 3 berbanding 2. Dengan kata lain, untuk setiap 3 mesin pemotong rumput manual yang terjual, ada 2 mesin pemotong rumput otomatis yang terjual.
Kemudian ada bauran dalam penjualan dan analisis CVP. Penentuan bauran penjualan tertentu memungkinkan kita untuk mengkonversi multiproduk ke dalam format CVP produk tunggal. Karena Witter berharap menjual 3 mesin pemotong rumput manual atas setiap 2 mesin pemotong rumput otomatis, Witter bisa mendefinisikan produk tunggal yang dijualnya sebagai suatu paket yang berisi 3 mesin pemotong rumput dan 2 mesin pemotong rumput otomatis. Dengan menerapkan produk tersebut sebagai satu paket, masalah multiproduk dikonversi menjadi masalah produk tunggal. Untuk menghitung nilai-nilai paket tersebut, diperlukan bauran penjualan, harga setiap produk dan setiap biaya variabel. Di sini produk mesin manual dan mesin otomatis. Harga per unitnya untuk mesin manual $400, sedangkan mesin otomatis $800. Kemudian biaya variabel per unitnya $325 dan mesin otomatisnya $600. Jadi margin kontribusi per unitnya untuk mesin manual $75, sedangkan yang mesin otomatis $200. Kemudian dari bauran penjualan yaitu mesin manualnya 3, kemudian yang mesin otomatis 2. Jadi margin paket yang didapatkan yaitu untuk mesin manual sebesar $225, sedangkan untuk mesin otomatis yaitu $400. Sehingga total paket menjadi $625. Berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual untuk mencapai impas. Dari proyeksi laba rugi Witter, kita mengetahui total biaya tetap perusahaan adalah $96.250. Berikut titik impasnya. Paket impas sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Jadi sama dengan $926.250 dibagi $625 hingga mendapatkan 154 paket. Witter harus menjual 462 mesin paket memotong rumput manual, yaitu 3 dikali 154 dan 308 yaitu 2 dikali 154 untuk mencapai impas. Kemudian selanjutnya ada pendekatan dolar penjualan. Untuk mengilustrasikan titik impas dalam dolar penjualan, contoh yang sama akan digunakan, akan tetapi satu-satunya informasi yang diperlukan adalah proyeksi laporan laba rugi Witter Company secara keseluruhan. Yang pertama penjualan yaitu sebesar $1.120.000, kemudian dikurangi biaya variabel $870.000, mendapatkan margin kontribusi yaitu $250.000. Kemudian dikurangi kembali dengan biaya tetap sebesar $96.250 sehingga menghasilkan laba operasi sebesar $153.750. Dengan laporan laba rugi tersebut, pertanyaan umum mengenai CVP dapat diajukan. Misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bagi total biaya tetap sebesar $96.250 dengan rasio margin kontribusi sebesar 0,2232 atau $250.000 dibagi $1.120.000. Penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan $96.250 dibagi 0,2232 menghasilkan $431.228. Titik impas dalam dolar penjualan secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan, tetapi mengabaikan persyaratan perhitungan margin kontribusi per paket. Membuat grafik laba volume dan grafik biaya volume laba, serta menjelaskan artinya masing-masing. Representasi grafis dari hubungan CVP. Penyajian secara grafis dapat membantu para manajer melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Hal itu juga dapat membantu mereka memahami dampak kenaikan atau penurunan penjualan terhadap titik impas dengan cepat. Dua grafik dasar yang penting yaitu grafik laba volume dan grafik biaya volume laba. Grafik laba volume. Grafik laba volume atau profit volume graph menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan secara visual. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi. Laba operasi sama dengan harga dikali unit dikurangi biaya variabel per unit dikali unit dikurangi biaya tetap. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel terikat dan unit merupakan variabel bebas. Nilai variabel bebas biasanya
diukur pada sumbu horizontal dan nilai variabel terikat pada sumbu vertikal. Anggaplah Tyson Company memproduksi suatu produk tunggal dengan data dan harga berikut. Total biaya tetap 100, biaya variabel per unit 5, harga jual per unit 10. Dengan menggunakan data tersebut, laba operasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan 10 dikali unit dikurangi 5 dikali unit dikurangi 100 sama dengan 5 dikali unit dikurangi 100. Grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Tiap-tiap garis ini disajikan dengan dua persamaan berikut. Pendapatan sama dengan harga dikali unit, total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Pendapatan sama dengan 10 dikali unit, total biaya sama dengan 5 dikali unit ditambah 100. Asumsi-asumsi pada analisis biaya volume laba. Grafik laba volume dan biaya volume laba mengandalkan beberapa asumsi penting. Berikut beberapa dari asumsi tersebut. Yang pertama, analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. Yang kedua, analisis mengasumsikan harga total biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk diasumsikan bauran penjualan diketahui. Yang kelima, diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Fungsi linear. Asumsi pertama yaitu fungsi dan pendapatan linear memerlukan pertimbangan tambahan. Fungsi-fungsi pendapatan dan total biaya yang mendasarinya yang diidentifikasi dalam ilmu ekonomi. Fungsi total biaya lebih rumit, yaitu pada awalnya naik tajam, kemudian agak mendatar, sejalan dengan terjadinya peningkatan tingkat imbal hasil. Selanjutnya kembali naik secara tajam, sejalan dengan terjadinya penurunan tingkat imbal hasil. Rentang yang relevan. Hal yang perlu dilakukan yaitu menetapkan rentang operasi berjalan atau rentang yang relevan atau relevan range, yang menggambarkan hubungan biaya dan pendapatan linear yang berlaku. Jika rentangnya relevan berubah, maka biaya tetap dan variabel tentu akan berbeda. Harga yang berbeda pun harus digunakan. Asumsi kedua ini berkaitan dengan penetapan rentang yang relevan. Setelah rentang yang relevan diidentifikasi, selanjutnya biaya dan hubungan harga diasumsikan supaya diketahui dan konstan. Produksi sama dengan penjualan. Asumsi ketiga adalah apa yang diproduksi dapat dijual. Tidak ada perubahan persediaan selama periode tersebut. Persediaan tidak berdampak terhadap analisis titik impas. Merupakan hal yang dapat dimengerti. Analisis titik impas adalah teknik pengambilan keputusan jangka pendek sehingga kita dapat menutup seluruh biaya pada periode tertentu. Persediaan mengandung biaya-biaya dari periode sebelumnya dan tidak dapat dipertimbangkan. Bauran penjualan yang konstan. Dalam analisis produk tunggal, bauran penjualannya tentu saja konstan. 100% dari penjualan adalah satu produk. Analisis titik impas multiproduk mensyaratkan suatu bauran penjualan yang konstan, namun tidak mungkin memprediksikan bauran penjualannya dengan pasti. Harga dan biaya diketahui dengan pasti. Pada kenyataannya, perusahaan jarang mengetahui harga biaya variabel dan biaya tetap secara pasti. Suatu perubahan pada suatu variabel biasanya mempengaruhi nilai variabel lainnya. Kerap terdapat suatu distribusi probabilitas untuk diatasi. Selain itu, terdapat cara-cara formal untuk pengaturan ketidakpastian secara eksplisit ke dalam model CVP. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari risiko
ketidakpastian, dan perubahan variabel terhadap analisis biaya volume laba. Karena perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, mereka harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Perusahaan juga harus memperhitungkan pengaruh resiko dan ketidakpastian. Kita akan membahas pengaruh dari perubahan harga, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap terhadap titik impas. Kita juga akan membahas cara-cara yang dapat ditempuh para manajer untuk menangani resiko dan ketidakpastian dalam kerangka CFP. Misalkan baru-baru ini Whiter Company melakukan sebuah studi pasar tentang mesin potong rumput manual yang menggunakan 3 alternatif berbeda. Alternatif pertama, jika pengeluaran iklan meningkat $8.000, penjualan akan naik dari 1.900 unit menjadi 1.725 unit. Alternatif kedua, penurunan harga dari $400 menjadi $375 per mesin pemotong rumput manual akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Alternatif ketiga, menurunkan harga menjadi $375 dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar $8.000 akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 2.600 unit. Pertimbangan alternatif pertama, apa pengaruhnya terhadap laba jika biaya iklan naik sebesar $8.000 dan penjualan naik sebanyak 125 unit? Pertanyaan ini dapat dijawab tanpa menggunakan persamaan-persamaan di atas, tetapi dengan menerapkan margin kontribusi per unit. Kita mengetahui margin kontribusi per unit adalah $75 karena unit yang terjual naik sebanyak 125 unit. Kenaikan tambahan total margin kontribusi adalah $9.375 atau $75 dikali 125 unit. Akan tetapi, karena biaya tetap meningkat sebesar $8.000, kenaikan laba tambahan hanya sebesar $1.375 atau $9.375 dikurangi $8.000. Pada alternatif kedua, beban tetap tidak naik. Dengan demikian, pertanyaan di atas dapat dijawab dengan hanya melihat pengaruhnya terhadap total margin kontribusi. Untuk harga saat ini sebesar $400, margin kontribusi per unit adalah $75. Jika 1.600 unit terjual, maka margin kontribusi adalah $120.000 atau $75 dikali 1.600. Jika harga turun menjadi $375, maka margin kontribusinya turun menjadi $50 per unit atau $375 dikurangi $325. Jika 1.900 unit terjual dengan harga baru tersebut, maka total margin kontribusi
jarang terjadi. Resiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimanapun hal itu harus ditangani. Secara formal, risiko berbeda dengan ketidakpastian. Bagaimana cara manajer menghadapi risiko dan ketidakpastian? Ada berbagai metode yang dapat digunakan. Pertama, pihak manajemen tentu harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Selanjutnya, para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan yang disebut kisaran titik impas. Selanjutnya, margin pengaman. Margin pengaman adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual, atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk menghasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Apabila margin pengaman perusahaan adalah besar atas penjualan tertentu yang diharapkan di tahun depan, maka risiko menderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada margin pengamannya kecil. Manajer yang menghadapi margin pengamannya rendah mungkin ingin mempertimbangkan berbagai tindakan untuk meningkatkan penjualan atau mengurangi laba. Selanjutnya, operating leverage. Leverage adalah sebuah mesin sederhana yang digunakan untuk melipat gandakan kekuatan. Operating leverage merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Untuk mencari tingkat operating leverage, yaitu tingkat operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi dengan laba. Selanjutnya, analisis sensitif dan CFD. Sebagai alat yang penting, analisis sensitivitas adalah teknik bagaimana jika yang menguji dampak dari perubahan asumsi-asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Analisis ini relatif mudah, yaitu dengan memasukkan data mengenai harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, serta dengan menggunakan rumus untuk menghitung titik impas dan laba yang diharapkan. Selanjutnya, data dapat diubah-ubah sebagaimana diinginkan untuk mengetahui dampak perubahan-perubahan terhadap laba yang dihasilkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis CPP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis CPP konvensional mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel, dan biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Selanjutnya, biaya diasumsikan sebagai fungsi linear dari volume penjualan. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya dibagi dalam kategori berdasarkan unit dan non-unit. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas mengakui beberapa biaya yang berubah bergantung pada jumlah unit yang diproduksi, sedangkan beberapa yang tidak. Persamaan biaya ABC selanjutnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Laba operasi seperti sebelumnya adalah total pendapatan dikurangi total biaya. Hal ini dinyatakan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan total pendapatan dikurangi biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Unit impas sama dengan biaya tetap ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Contoh perbedaan analisis konvensional dan ABC. Penggerak aktivitas yang pertama, unit yang terjual, untuk biaya variabel per unit $10. Yang kedua, pengaturan, untuk biaya variabel per unit 1.000 dan tingkat penggerak aktivitas 20. Yang ketiga, jam rekayasa, untuk biaya variabel per unit 30 dan tingkat penggerak aktivitas 1.000. Data lainnya, total biaya tetap atau konvensional untuk tingkat penggerak aktivitas $100.000 dan total biaya tetap
ABC untuk tingkat penggerak aktivitas 50.000 dan harga jual per unit untuk tingkat penggerak aktivitas 20. Contoh perbedaan analisis konvensional dan ABC dengan menggunakan analisis CPP, jumlah unit sama dengan target laba ditambah biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit sama dengan $20.000 ditambah $100.000 dibagi $20 dikurang $10 sama dengan $120.000 dibagi $10 sama dengan 12.000 unit. Dengan menggunakan rumus ABC, jumlah unit sama dengan target laba ditambah biaya tetap ABC ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa dibagi harga variabel per unit. Jumlah sama dengan $20.000 ditambah $50.000 ditambah $1.000 dikali 20 ditambah $30 dikali 1.000 dibagi $20 dikurang $10 sama dengan 12.000 unit. Analisis CPP dan JIT. Jika suatu perusahaan menganut JIT, maka biaya variabel per unit yang dijual berkurang dan biaya tetap bertambah. Dengan demikian, persamaan biaya pada JIT dapat dinyatakan sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Dan apabila ada kata maupun video yang tidak berkenan, kami ingin meminta maaf. Kami tutup dengan para Masanti.